Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Nah, ini merupakan proyek dari Rakamin Academy dan Kimia Farma sebagai Big Data Analytics. Sebelum memulainya, ada baiknya kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Radhika Tripena Lubis. Saya lulusan informatika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang memiliki ketertarikan yang kuat di bidang data dan analisis. Saya antusias dalam mengolah data menjadi wawasan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bisnis. Saya memiliki pengalaman dalam menggunakan berbagai tools analitik seperti Google Colab, Microsoft Excel, Looker Studio, Power BI, dan Tableau. Saya senang bekerja dengan data dan terus mengembangkan keterampilan teknis serta pemahaman bisnis untuk memberikan solusi berbasis data yang berdampak nyata. Untuk course dan certification, saya pernah melakukan perkuliahan branding brand management, future skill pada Maret 2024 sampai Juni 2024. Kemudian saya pernah mengikuti Digital Talent Scholarship Associate Data Scientist oleh BPPTIK pada Februari 2024. Kemudian ada studi independen Data Analytics with Business Intelligence Tools Metro Data Academy pada Februari 2023 sampai Juni 2023. Tentang perusahaan Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama dan tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1817. Saat ini, Kimia Farma merupakan bagian dari holding BUMN Farmasi di bawah naungan PT Bio Farma. Perusahaan ini bergerak di berbagai lini layanan kesehatan, mulai dari produksi obat dan bahan baku, distribusi produk farmasi, hingga layanan retail seperti apotek, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik. Dengan jaringan lebih dari 1.300 apotek, 400 lebih klinik, serta fasilitas produksi dan distribusi di berbagai wilayah, Kimia Farma berkomitmen untuk menghadirkan solusi kesehatan yang menyeluruh, berkualitas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyek ini. Saya berperan sebagai Big Data Analytics Intern di Kimia Farma, dengan proyek utama saya adalah mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dimulai dari importing data ke BigQuery, yaitu datasetnya ada 4, final transaction, inventory, kantor cabang, dan produk. Kemudian dari 4 dataset ini akan dibuat tabel analisa, kemudian dari tabel analisa akan dibuat dashboard. Yang pertama, importing dataset to BigQuery. Nah, untuk melakukan hal tersebut, yang pertama yaitu harus membuat project pada BigQuery yang sudah kita sambungkan dengan Google Cloud Platform, yaitu dengan saya buat Rakamin KF Analytics. Setelah itu, dari project tersebut kita create dataset. Dataset diberi nama Kimia Farma. Berikut tampilannya setelah kita buat datasetnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat table dan mengupload dataset, keempat dataset yang tadi, yaitu kemudian kita klik create table, akan ditampilkan seperti ini. Nah, pada saat sudah ditampilkan seperti ini, kita bisa mengupload atau memberi link, terserah, bisa dipilih, kemudian memilih file format, bisa CSV, bisa JSON, dan lain-lain, terserah. Kemudian untuk destination, yaitu sesuaikan dengan project kita, kemudian tabelnya beri nama yaitu sesuai dengan nama dataset, tanpa embel-embel CSV-nya, yaitu setelah hal tersebut selesai, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya akan membuat tabel analisa. Tabel analisa adalah tabel hasil penggabungan 4 dataset yang telah diimport. Di berikut ada kolom-kolom yang digunakan, yaitu ada transaksi ID, yaitu merupakan kode ID transaksi, kemudian ada date untuk tanggal transaksi dilakukan, kemudian branch ID, ada kode ID cabang Kimia Farma,
kemudian ada kota untuk kota, provinsi untuk provinsi cabang juga, ada rating cabang untuk rating, kemudian ada customer name untuk nama customer, kemudian ada produk ID yaitu kode ID, kode produk, kemudian ada produk name yaitu nama obat-obatnya, kemudian actual price yaitu harganya, harga obat, kemudian ada discount percentage yaitu persentase diskon. Nah, kemudian kita akan membuat query untuk membuat tabel analisa. Nah, yang pertama kita select dulu kolom-kolom yang akan kita buat dari tabel yang sudah ada. Oke, setelah kita select, kemudian di sini kita juga membuat presentasi gross laba. Ini case-nya, yaitu dengan ketentuan harga kurang dari 50.000 labanya 10%, harga besar dari 50.000 sampai 100.000 labanya 15%, harga lebih besar dari 100.000 sampai 300.000 labanya 20%, harga lebih besar 300.000 sampai 500.000 labanya 25%, harga besar dari 500.000 sampai lebih besar dari 500.000 labanya itu 30%. Nah, kemudian kita juga akan menginisialisasikan harga setelah diskon, yaitu sebagai net sales, kemudian keuntungan bersihnya sebagai net profit. Kemudian, agar tabel ini bisa dibuat, kita akan lakukan join dari setiap tabel yang dibutuhkan, yaitu ada final transaction, kantor cabang, dan produk. Nah, setelah melakukan join, kita akan melakukan running, maka diketahui hasilnya seperti ini, result dari query-nya, dan berikut adalah tampilan dari tabel analisa yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya adalah membuat dashboard performance analitik dari tabel analisa tersebut. Langsung saja saya buka. Nah, berikut ini adalah tampilan performance analytics analis kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata profit ada 146,5 ribu, ada rata-rata sales 516.000, kemudian ada rating transaksi, kemudian ada rating cabang. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini ada perbandingan pendapatan dari tahun ke tahun, yaitu di mana pada tahun 2020 sampai mencapai 24 sekian miliar. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021, kemudian ada kenaikan lagi di 2022, kemudian ada penurunan lagi di pada tahun 2023. Nah, kemudian ada top 10 net sales cabang provinsi. Nah, dari sini kita bisa lihat top 1-nya yaitu Jawa Barat, yaitu mencapai 100 miliar lebih. Kemudian ada disusul Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Kemudian di sini juga ada top 10 total transaksi cabang provinsi. Nah, ini juga dimenangkan oleh Jawa Barat, itu mencapai 200 ribuan. Nah, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Kemudian di sini juga ada cabang dengan rating tertinggi, namun rating transaksinya terendah. Berikut ada dari Kimia Farma, Apotek, kemudian ada klinik dan apotek, dan kemudian adalah laboratoriumnya. Nah, dan ini adalah geomaps untuk total profit per provinsi, di mana semakin gelap, semakin tinggi profitnya. Di sini kita lihat ini adalah Jawa Barat, ya profitnya itu mencapai 29 miliar,
Di sini makin terang. Nah, bisa dilihat di sini Sumatera Utara. Nah, ini dan lain-lain. Kita bisa klik saja. Oke, kita juga bisa mengatur di sini. Misalnya kita mau cari tahunnya, tahun 2021 aja gitu. Nih. Maka tampilannya akan berubah di mana kita cari juga cabangnya. Misalnya kita hanya di klinik. Kemudian provinsinya kita ambil Sumatera Utara misalnya. Nah, rata-rata profitnya itu 147.000, rata-rata salesnya itu 519.000, kemudian rating transaksinya 3, rating cabangnya 4,5, kemudian kita bisa lihat di sini, ya, tampilannya akan berubah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi masih dalam batas stabil. Penjualan dan transaksi terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kemudian transaksi dari uh, rating cabang stabil di sekitaran 4 dan rating transaksi di 3. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada salah yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.